Halo, perkenalkan nama saya Handayani dengan NIM 0520790804 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan kode mata kuliah ADPU 4331. Dalam video ini saya akan melaporkan mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Efisiensi anggaran ini didasari oleh Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN 2025 senilai 306,7 triliun rupiah. Dilansir pada kompas.com Rabu tanggal 5 Februari 2025 disebutkan bahwa anggaran pada Kementerian Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dipangkas hingga 8 triliun rupiah. Kemendikbudrismen hanya mendapatkan tambahan APBN sebesar 25 triliun rupiah, di mana sebelumnya Kemendikbudrismen memiliki tambahan APBN sebesar 33,5 triliun rupiah. Efisiensi ini tentu sangat memberikan dampak besar khususnya dalam sektor pendidikan. Berikut akan saya tampilkan daftar anggaran yang terkena pangkas pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terlampir dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-37-NK-02/2025 sebagai berikut. Dapat kita lihat daftar anggaran yang paling besar terkena pangkas adalah alat tulis kantor, yaitu sebesar 90%. Dampak positif yang dapat kita lihat dari kebijakan efisiensi anggaran dalam pendidikan ini adalah salah satunya dapat meminimalisir terjadinya penggunaan anggaran yang terbuang percuma. Selain itu, efisiensi anggaran dari pemerintah ini juga dapat meningkatkan kolaborasi antara swasta dengan sektor pendidikan pemerintah. Keduanya dapat bekerja sama untuk terus menciptakan pendidikan yang baik di Indonesia. Selain dampak positif yang dirasakan dari kebijakan efisiensi anggaran ini, di sisi lain input dari berbagai pihak masyarakat mengenai pro dan kontra kebijakan pemangkasan anggaran ini juga banyak disampaikan. Salah satunya disampaikan oleh Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, yaitu Bapak Ubaid Matraji. Beliau menyampaikan keprihatinannya atas langkah kebijakan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Beliau menilai hal ini memberikan dampak yang cukup besar terutama dalam Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi maupun Kementerian Agama. Beliau mengatakan langkah ini tentu sangat disayangkan mengingat banyak tantangan yang masih dihadapi pada sektor pendidikan Indonesia. Beliau juga mengkhawatirkan kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan ini dapat mengganggu kelangsungan pendidikan Indonesia atau bahkan dapat menciptakan angka putus sekolah pada rakyat yang kurang mampu yang selama ini kita ketahui mendapat bantuan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran sektor pendidikan. Masyarakat tentunya berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor perekonomian. Kebijakan ini juga diharapkan tidak mengganggu jalannya kelancaran sektor pendidikan di Indonesia. Sekian yang saya